Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Frista Pramudita. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali dari edisi video sebelumnya, yang mana saya membahas Asyrah al-Mubashirun bil Jannah, yaitu 10 tokoh yang mana sudah dijamin atau dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, di video kali ini saya akan membahas tokoh yang keempat. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah keempat setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim, dan ayah beliau adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, singkat cerita, sejak kecil beliau telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian, dan kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan, dan kecerdasan yang bersumber dari Al-Quran, dan wawasannya beliau yang sangat luas. Ini yang membuat beliau menempati posisi istimewa di antara sahabat-sahabat yang lainnya, dan beliau juga sebagai menantu Rasulullah SAW, yang mana istri beliau adalah putri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali, dari segi agama, beliau seorang ahli agama yang faqih. Di samping beliau juga ahli sastra yang terkenal. Beliau dilahirkan di kota Mekah, dan untuk tahunnya ini masih banyak perdebatan dan khilaf antar ulama. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu kevalitannya, mungkin bisa kasih komentar di video ini. Dan beliau banyak mengikuti pertempuran atau peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan perang-perang yang lainnya. Dan beliau adalah sahabat yang sudah mengikuti ajaran Nabi sejak kecil. Jadi dibanding dari sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah mengikuti Nabi, sudah mengikuti ajaran Nabi sejak beliau kecil. Makanya ketika disebut nama beliau, jawabannya adalah karramallahu wajhah, yang artinya Allah memuliakan wajahnya. Jadi maksudnya beliau itu tidak pernah menyembah yang lain kecuali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejak kecil beliau sudah ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya kutip dalam buku, beliau wafat pada tahun 661 Masehi, wallahu a'lam bishawab. Jadi poin-poin penting yang bisa kita ambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah beliau yang pemikirannya sangat kritis, beliau pemikirannya brilian, sederhana, rendah hati, tenang, dan cerdas. Jadi beliau adalah sosok yang bisa menginspirasi kita semua. Di saat beliau usianya masih belia, tapi beliau sudah pandai, kritis, cerdas, dan menguasai ilmu-ilmu di bidang fikih dan ilmu sastra. Jadi wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah singkat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin kalau masih ada kekurangan atau kesalahan dalam isi cerita yang saya sampaikan, mohon dibenarkan. Jadi inilah tokoh keempat dari Asyrah al-Mubashirun bil Jannah. Jadi tokoh 1, 2, 3, dan 4 adalah Khulafaur Rasyidin yang kita hafal semua, yang kita tahu semua, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan keempat-empatnya ini sudah kita sering dengar ya, sudah sering kita, khususnya di bulan Ramadan ini, kita sering sekali mendengarkan nama-nama beliau ketika sholat taraweh, di mana Bilal mengucapkan, ketika kita mau berdiri untuk sholat taraweh, Bilal mengucapkan Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Khalifatul Tsani, Sayyidina Umar bin Khattab, dan seterusnya. Jadi 4 tokoh ini mungkin sudah familiar dengan kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan contoh-contoh baik yang ada pada keempat tokoh ini, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari tokoh-tokoh tersebut. Oke teman-teman, untuk tokoh berikutnya yang kelima mungkin bisa di video berikutnya. Jadi teman-teman bisa saksikan terus di video saya, dan wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.